Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Farmasi. Inilah saatnya menginspirasi dan bergerak dengan tindakan nyata. Selamat datang di Permakes episode 2 yang tentunya kita akan berbagi cerita dan ide yang bersama calon-calon pemimpin negeri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Divya Fatika Widiani selaku host dari episode 2 Permakes yang akan membahas topik yang sangat relevan bagi para mahasiswa-mahasiswi farmasi, yaitu tantangan di era 5.0. Di tengah revolusi digital dan teknologi yang canggih, bagaimana sih mahasiswa farmasi agar bisa tetap unggul? Apa saja sih tantangan yang akan mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita kupas tuntas dan temukan jawaban dan bersiaplah untuk beradaptasi di dunia yang penuh perubahan. Tentunya kita akan dibersamai dua narasumber yang sangat hebat, yaitu Kak Yusron Umar selaku Gubernur BEM Farmasi Universitas Ahmad Dahlan dan Kak Abdi Sugeng selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Alma-Ata dengan tema tantangan mahasiswi farmasi di era 5.0. Sebelumnya kan saya udah kenalan nih. Sekarang kenalan sama dua narasumber sangat hebat, yaitu gimana Kak, kabarnya Kak Yusron? Oke, alhamdulillah kabarnya baik. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yusron Umar selaku Gubernur BEM Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan di periode 2024-2025 di Kabinet Resonansi Dedikasi. Gimana nih Kak Sugeng, kabarnya? Oke, alhamdulillah untuk kabar hari ini baik. Selagi kita masih senyum, insya Allah kita selalu baik gitu. Oke, saya perkenalkan namanya Adi Sugeng Pangestu dari Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Alma-Ata dari Kabinet Antopila. Oke. Kalau saya singa, kalau Mas Abdi itu lebah. Oke. Jadi antara lebah dan singa itu harus ada korelasi. Karena udah perkenalan nih, masuk ke pertanyaan nih. Pertanyaan pertama yaitu menurut Kak Yusron dulu ya. Oke, Kak boleh. Yusron, gimana sih menurut Kak Yusron tuh makna dari tantangan di era 5.0 ini pada mahasiswa farmasi gitu tentunya? Oke. Sebelumnya izin ya menjawab ya. Jadi terkait dengan 5.0, era society 5.0 ini adalah satu tantangan yang kemudian keberlanjutan gitu ya dari revolusi digital industri di 4.0, di mana sebenarnya konsep dari 5.0 ini teman-teman itu adalah berpusat pada manusia dan kemudian berbasis pada teknologi. Jadi gimana caranya kemudian teknologi itu bisa menyelesaikan semua masalah. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Sehingga tantangannya apa? Kita dituntut untuk high order thinking skill. Memiliki daya pikir yang tinggi, fleksibel yang kemudian juga metodis. Sehingga itu kita bisa beradaptasi dengan lebih baik dan lebih cepat. Begitulah kira-kira. Gimana nih tanggapan Kak Abdi? Apakah berbeda atau sama Kak Yusron? Jadi di sini saya sedikit mengulas dulu ya dari generasi sebelumnya. Dari yang pertama dari generasi 1 itu bahwasanya di mana manusia itu masih berfokus dalam menulis dan mengenal dari peradaban yang lama. Dan yang kedua itu ada generasi yang dimana teman-teman ataupun mahasiswa ataupun masyarakat itu baru mengenal cocok tanam dan mengenal bagaimana cara menanam yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, untuk yang generasi ketiga itu merupakan industri yang dimana dari masyarakat ataupun manusia itu sendiri dari aktivitas dan dibantu oleh dari alat-alat mesin yang sudah diadakan di generasi ketiga tersebut. Nah, untuk yang generasi keempat itu merupakan generasi komputer dan internet yang dimana semua aktivitas ataupun kinerja ataupun hal-hal lain itu sangat membantu dan sangat cepat ketika sudah ada komputer dan dengan internet. Nah, yang terakhir itu merupakan generasi 5.0 itu merupakan generasi yang dimana teknologi itu semakin berkembang dan teknologi merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Nah, dari tantangannya sebenarnya cukup banyak dan cukup luas juga untuk
teknologi sendiri seperti misalkan saya berikan contoh itu kayak terkait kita menggunakan smartphone. Nah, bagaimana sih kita menggunakan smartphone yang baik, yang benar itu cara kita kalau misalkan dalam aplikasi AI atau IoT ataupun kita mengenal dalam aplikasi di dalam smartphone tersebut tuh kita mengaplikasikan itu seperti apa. Nah, itu merupakan tantangan terbesar dari teman-teman ataupun masyarakat yang mulai mengetahui ataupun mengenal, dan itu pun kita semua harus wajib untuk belajar terkait Betul. teknologi tersebut. Betul. Mungkin itu cukup dari saya. Oh ya, oke. Kan tadi Kak Abdi udah menjelaskan makna, tantangan. Nah, menurut Kak Yusran nih, Apa ini? tantangannya dari era 5.0 nih gimana nih? Oke, tadi sempat tak singgung ya kawan-kawan ya, Sobat Parmakes. Jadi salah satunya adalah daya pikir yang tinggi. Kenapa kita dituntut untuk cepat ya? Modernisasi yang kemudian berjalan, kemudian dengan cepat, itulah yang kemudian kita dituntut sebagai mahasiswa. Bagaimana kemudian menggunakan segala teknologi itu bisa menjadi solusi atas masalah dari yang kita hadapi. Begitu ya. Kemudian dinamis. Jadi nggak bisa kita sebagai mahasiswa cara kita masih halal yang kemudian tidak bisa terkontrol, kemudian halal yang kemudian hanya sebatas nanti sajalah begitu kira-kira. Tidak bisa gitu. Jadi memang harus sistematis, terstruktur gitu ke depan. Nah, itu menjadi satu tantangan gitu teman-teman ya. Karena itu tadi. Jadi kita dituntut teknologi menjadi suatu solusi dari permasalahan kita semua. Itu satu tantangan terbesar. Oke, baik nih, udah ada jawaban-jawaban ya. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, ke Kak Abdi dulu ya. Boleh. Kak Abdi itu merasa ada tantangan nggak buat diri kakak sendiri gitu di era ini? Yang pernah dirasain lah. Iya, yang pernah dirasain lah. Oh, kalau tantangan tuh pasti jelas. Pastilah ya. Jadi, Iya. dari era ini sangat luar biasa Luar biasa. tantangannya. Jadi di era Society 5.0 itu banyak beberapa tantangan yang emang saya alami sendiri. Yang terutama dari hal kita menggunakan smartphone. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan itu kalau misalkan kita tidak menggunakan ataupun mengaplikasikan smartphone kita dengan baik, itu kedepannya kita menjadi tidak baik kalau kita mengaplikasikannya itu tidak baik gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Jadi hal apapun terkait smartphone, kita menggunakan aplikasi di dalamnya, tolong dimanfaatkan dengan baik. Karena kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, kehidupan kita ataupun dari teman-teman, dari masyarakat di Betul. sekeliling kita itu ya tidak menjadi baik Betul. lagi gitu. Terdistraksi. Iya, terdistraksi. Lebih berhati-hati gitu ya Kak Betul. dalam Iya, betul. bermedia sosial mungkin. Nah, itu tantangannya. Jadi tantangan yang kedua itu bisa kita dalam hal komunikasi. Nah, dalam komunikasi sebenarnya kan kalau kita menggunakan smartphone, kalau kita internetnya tidak bagus, komunikasi itu terhambat. Betul. Kalau misalkan, halo sayang gimana lah, tas kuotanya habis atau sinyalnya habis, sinyalnya hilang, Iya. itu gimana? Nah, itu merupakan tantangan juga. Jadi adanya teknologi, internet juga yang membantu, itu semua harus saling ada korelasi dan saling mendukung. Itu untuk kita berjalannya tantangan-tantangan itu supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Baik. Untuk tips atau saran dari Kak Yusran gimana nih di era 5.0 nih? Oke, tips dan saran ya. Yang pertama itu kita konsisten. Konsisten. Ya, konsisten. Mau dari generasi pertama tadi yang udah disebutin sama Mas Abdi sampai generasi keempat yang terakhir di Indonesia ya, revolusi industri 5.0, 5.0 itu bisa bagaimana kemudian kita bisa konsisten dengan segala yang kemudian kita sudah jalani. Itu pertama. Karena ketika kita konsisten, otomatis apa segala revolusi industri kemudian era society 5.0 itu akan bisa terjalani dengan baik. Itu pertama. Kedua, ya tadi daya pikir yang tinggi, yaitu kemudian kita bisa mencari jalan yang kemudian mana ketika pintu A itu tertutup, maka pintu B, C sampai Z itu masih ada. Wah, Gitu. benar sekali itu. Betul ya. Jadi solusi itu tidak hanya satu, tapi masih banyak gitu. Kemudian yang ketiga adalah tidak puas. Ya, tidak puas dengan apa yang kemudian sudah kita miliki. Karena kalau kita misalkan puas, makanya di beberapa momentum ya ketika saya ada di situ saya sampaikan, semoga teman-teman tidak puas dengan kegiatan ini. Semoga teman-teman tidak puas dengan kepanitiaan ini. Kenapa? Kalau misalkan teman-teman puas, teman-teman akan selesai di situ.
kepanitiaan lain, kegiatan lain tuh nggak akan diikuti karena sudah merasa puas. Iya. Nah, begitu kira-kira. Jadi kurang lebih 3 itu tadi lah. Itu menurut Kak Yusron tuh untuk umum atau hanya untuk mahasiswa farmasi? Tentu untuk semuanya. Untuk Tentu semuanya. semuanya. Kalangan lah Betul, ya. semua kalangan. Kalau Semua menurut Kak kalangan. Abdi nih, mahasiswa farmasi sendiri nih gimana cara tips sama sarannya gini untuk era 5.0? Oke. Apakah ada saran, Oke, tips? oke, siap, siap, siap. Untuk saran ya dari Iya. tips dan Boleh. saya sendiri itu terutama untuk mahasiswa farmasi, untuk yang pertama itu kita harus niat. Segala sesuatu kalau nggak diawali dengan Betul. niat Dengan yang baik, niat. gimana kita mau melanjutkan Betul. apapun rencana kita ke depannya menjadi lebih baik kayak gitu gitu. Jadi yang pertama kita harus fokuskan kepada niat kita. Dan yang kedua itu terkait belajar. Yang dimana Iya. belajar kita kurangnya dalam hal teknologi, dalam hal menganalisis suatu obat Iya. ataupun hal-hal lain terkait farmasi, itu perlu kita tingkatkan dengan rasa keinginan belajar yang tinggi, rasa kurangnya rasa puas kalau kata Mas Yusron tadi sampaikan Betul. gitu. Jadi kita harus selalu berkeinginan itu, ayo kita harus belajar dan betul. belajar. Karena kalau kita sudah menjadi manusia yang merasa cukup, ya sudah selesai dunia ini. Gitu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk itu kita harus mulai komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik, korelasi juga ataupun kolaborasi antar, kalau misalkan ini kita contohkan ya dari alhamdulillah dari Himafa dan BEM Farmasi Farmasi Wade sudah kolaborasi. mengadakan kolaborasi. Nah, itu pun salah satu contoh untuk kita mengatasi tips ataupun suatu permasalahan dibahas di dalam Parmakes Betul. ini. Nah, itulah salah satu tips supaya kita dapat bermanfaat untuk orang lain juga ataupun dalam teman-teman mahasiswa farmasi gitu. Oh, begitu kawan-kawan. Aku mau nanya lagi nih Kak, kalau dampak ini gimana? Dampak yang tidak diinginkan. Oke. Kalau menurut Kak Yusron nih Dampak yang satu paling konkret teman-teman, kecanduan. Wah, benar Kecanduan. sekali itu. Kecanduan, Bro. Yang awalnya scroll TikTok dulu lah. Betul. Terus 5 menit jadinya 5 jam. Wah, itu. Betul. Misal mau laprak tinggal 1 jam, sik lah. Bentar. TikTok dulu. Itu. Tinggal 5 menit bingung. Iya, bingung. betul. Bingung asli. Pertama kecanduan. Yang kemudian yang kedua adalah diskriminasi. Banyak sekali sosial media ini digunakan justru untuk hal-hal sedemikian. Bagaimana kemudian di 2024 ini perputaran politik luar biasa, sehingga media menjadi salah satu poin untuk kemudian menyebabkan diskriminasi. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, instanisasi kawan-kawan. Kenapa? Karena semuanya ada, serba ada. Kayak kalau makanan itu junk food, langsung jadi, pesen jadi makan, selesai. Itu yang kemudian akhirnya perspektif kemudian yang ada di benak dari teman-teman saat ini adalah instanisasi. Pokoknya pengennya cepat, instan, iya. nggak mau sih yang proses-proses gitu. Pokoknya yang penting ada. Itu jadi 3 tantangan yang kemudian akhirnya hari ini yang nantinya ke depan itu akan justru bisa mendeskripsikan kita semua, ya, mendeskripsikan kita semua dengan 3 hal tadi, begitu kira-kira. Kalau buat Kak Abdi nih, mau nanya nih, bahayanya mahasiswa farmasi di era 5.0 nih apa ya menurut Kak Abdi? Bahaya ya? Bahayanya Kak. Apa tuh? Abdi. Untuk bahayanya sendiri ya mungkin tadi sudah beberapa disampaikan oleh Canduan tuh paling konkret lah. Iya, betul sih, ya, benar. kecanduan. Karena dari kecanduan sendiri yang ya hal sepele Betul. yang tadi masuk Yusron menyampaikan ya. Tadi kita mau ngelaprak scroll TikTok dulu lah 5 menit. 5 menit Konkret. jadi 5 jam gitu ya Nah, Kak. Habis itu itu. terbengkalai nih lapraknya ya. Nah, jadi apa yang kita inginkan, laprak kita harus selesai nih malam ini, tapi gara-gara kita scroll TikTok yang kita sepelekan hanya 5 menit jadi 5 jam, ya itulah gara-gara seperti itu. Nah, terus tadi apa pertanyaannya? Bahaya. Bahaya. Nah, bahaya juga kalau misalkan kita
menggunakan smartphone juga terlalu lama ataupun menggunakan teknologi terlalu lama itu kan ada pancaran sinar Mengancam UV, kesehatan, Bro. mengancam kesehatan Betul. baik itu segi mata Segi mata, ataupun fisik kulit juga, betul. Karena Nah, radiasi. iya Radiasi betul. di Karena- kesehatan kita paham itulah. nah ya, itulah itulah kira-kira. kita lebih Berhubung- paham gitu ya Kak. Iya berhubung Iya. kita farmasi bagian dalam kesehatan juga tetap kita sempilkan Betul. sedikit lah terkait kesehatan. Makanya saya pesan kepada teman-teman yang melihat ataupun menonton Farmakes ini kurang-kurangilah dalam menggunakan smartphone, gunakan sebaik mungkin karena kalau kita menggunakan smartphone terlalu lama juga itu nggak baik untuk kesehatan kita semua juga gitu. Yang tidak boleh itu berlebihan, yang boleh itu cukup. Iya, Ya, cukup. betul. Kita menggunakan dengan cukup dan baik itu cukup sekali. Gitu. Oke, baik. Kak Yusron ada closing statement? Oke, udah closing statement aja ya, teman-teman ya. Oke. Nggak kerasa ya. Ada satu kalimat stoik ya dari Marcus Aurelius, beliau filsuf yang mengatakan alam tidak pernah terburu-buru tetapi segala sesuatunya tercapai, bahwa kita hidup di dunia ini berdinamika dengan segala proses yang kemudian berjalan, sehingga dengan adanya percepatan ya era Society 5.0 ini menuntut kita untuk cepat. Tapi tenang, semua itu akan berjalan dengan proses teman-teman. Jadi silakan dimanfaatkan era Society 5.0 ini sebagai penunjang ya, penunjang dari proses teman-teman begitu. Jadi tidak semuanya akan instan karena produk instanisasi itu adalah produk yang kemudian tidak bisa menghargai proses, kawan-kawan. Sehingga satu kalimat itu yang menjadi pegangan hidup saya sampai saat ini, bahwa semua harus ada proses. Jadi insya Allah hasil pun tidak akan mengkhianati proses. Begitu kira-kira, melaju lebih kencang dan merobos badai lebih garang sampai akhirnya berlabuh dan bersauh dengan kebanggaan. Wah, sangat luar biasa ini motivasi untuk kita semua ini. Gimana Kak Abdi, apakah ada statement? Oke, mungkin saya bakal sedikit ya menyampaikan kepada teman-teman semua ataupun dari acara podcast ini ya. Jadi saya mengutip dari kalimat Latin dari bahasa Arab, khairun nas anfa'uhum linnas, yang dimana sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain ataupun manusia itu sendiri. Nah, jadi dari maksud makna dari khairun nasi anfa'uhum linnas itu ketika kita bisa dalam hal segi pikiran ataupun dalam hal tenaga, kalau kita bisa bermanfaat untuk orang lain, silahkan dilaksanakan. Kalau kita bisa misalkan, yuk ini teman kita nggak ada kuota, kita hotspotin, nggak apa-apa. Itu sebuah hal kecil tapi bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, maka dari itu yuk kita berbondong-bondong, kita tingkatkan niat kita, kinerja kita untuk bermanfaat untuk orang lain. Menuju perubahan dari hati untuk hati, itu Kabinet Antovila. Baik, terima kasih buat Kak Yusron, Gubernur BEM Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan, dan Kak Abdi Sugeng, Ketua Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Alma-Ata, yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast di episode kedua Farmakes kali ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.